energi potensial efektif. Efektif. Nah, untuk kedepannya biar lebih mudah aku sebut ini U aja ya. U ini. U besar. Jadi bandingannya kalau energi potensial biasa itu aku nanti tulisnya V. Kalau yang efektif aku tulisnya U ya. Jadi untuk membedakan nanti di situ. Nah, apa bedanya energi potensial dengan energi potensial efektif? Jadi masalahnya adalah ini ya. Terkadang energi kinetik dapat dinyatakan sebagai fungsi posisi ya. Nanti aku kasih contohnya. Nah, jadi energi kinetik dapat dinyatakan sebagai fungsi posisi. Jadi dia bukan fungsi kecepatan lagi ya kita menuliskannya. Walaupun aslinya dia kecepatan, tapi ketika kita menuliskan persamaannya secara matematis, kita menuliskan itu sebagai fungsi posisi ya. Nah, ketika ini terjadi, maka energi kinetik itu pindah kubu ya. Jadi energi kinetik itu sekarang dia eh, tergabung dalam energi potensial. Jadi bukan di energi kinetik lagi, tapi dia udah pindah kubu menjadi energi potensial. Nah, untuk membedakan potensial yang asli, yang emang dari energi potensial aslinya itu kan V. Nah, kalau energi potensial asli, ketambahan energi kinetik yang berubah kubu ini, nah inilah yang kita sebut nanti sebagai energi potensial yang efektif istilahnya. Oke, jadi konsepnya ini ya. Intinya ada energi kinetik, tapi dia bisa jadi fungsi posisi. Nanti energi itu, suku energi itu akan jadi energi potensial. Tapi kalau yang sukunya masih berhubungan dengan kecepatan, ya dia tetap di energi kinetik. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ada di sini. Misalkan kita di atas meja horizontal ya. Nah, ini di meja horizontal ya. Kita ada pegas seperti ini. Ingat ini di horizontal, jadi gravitasi nggak pengaruh. Nah, pegas ini katakan panjang panjang apa panjang dalam keadaan rileksnya tuh 0 ya. Jadi ini kalau panjangnya R, nanti dia ya energinya setengah kr kuadrat gitu aja. Nah, massa ini dia punya kecepatan, kita pakai koordinat polar ya. Jadi dia punya kecepatan pada arah radial dan pada arah tangensial. Jadi ini tangensial. Oke. Jadi kalau kita analisis pertama energi kinetiknya sebenarnya kan ini ya T. Itu untuk polar kemarin kita sudah bahas. Untuk polar bentuknya mana ya? Ya seperti ini ya T-nya. Setengah M R dot kuadrat kalikan R kuadrat theta dot kuadrat. Ini berarti T-nya ini
Nah, ini kalau kita pecah jadi setengah M R dot kuadrat tambah setengah M R kuadrat theta dot kuadrat. Nah, ini masih energi kinetik ya, semuanya. Kenapa? Karena mengandung suku yang ada turunan kedua terhadap waktu. Jadi di sini ada R dot, ada theta dot. Nah, karena ada variabel yang dia didotkan, apapun itu, R dot ataupun theta dot, maka dia kita anggap tetap energi kinetik ya. Jadi awalnya seperti ini. Lalu energi potensial ya aslinya kan dari gas ya, yang setengah KR kuadrat. Nah, tapi di sini ya, di sini perhatikan bahwa ketika kita bicara tentang momentum impuls kemarin ya, di bagian ini, mana ya? Di bagian momentum sudut. Nah, momentum sudut itu kan berkaitan dengan torsi ya. Jadi apabila total torsinya itu 0, maka momentum sudutnya konstan ya, sesuai pembahasan kemarin ini. Nah, berarti kan bahwa di sini pada M ini kan tidak bekerja torsi ya. Kenapa? Karena gaya pegas itu kan dia radial. Sedangkan dia lengan gayanya itu sama-sama radial gini ya. Jadi pasti gaya pegas itu nggak menghasilkan torsi. Untuk menghasilkan torsi nanti kita perlu gaya yang ya harus tegak, minimal punya proyeksi yang tegak lurus dengan jari-jarinya ya. Katakan ada gaya yang ke sini nanti. Nah, kalau ada gaya yang ke situ baru dia punya torsi ya di sistem ini. Kalau masih seperti ini ya berarti gaya pegas saja nggak punya torsi ya di sistemnya. Nah, karena itu maka kita bisa ambil bahwa L itu konstan ya, atau momentum sudutnya itu konstan. Entah besarnya berapa, pokoknya L itu konstan. Nah, jadi L itu kan sama dengan kita bisa pakai antara R cross P atau I omega terserah ya. Misalkan kita pakai yang I omega, jadi momen inersia benda titik itu kan mr kuadrat. Nah, lalu dikalikan omega. Omega itu kan ya sama saja ini ya, misalkan ini ke sini itu theta, ya omeganya itu theta dot itu ya. Dari sini ternyata theta dot itu kita bisa nyatakan sebagai L per mr kuadrat. Dari situ energi kinetiknya akan berubah ya. Nah, energi kinetiknya akan menjadi ini ya, T sama dengan setengah mr dot kuadrat. Nah, ditambah setengah mr kuadrat, lalu theta dot kuadrat kita masukkan ini dikuadratkan ya ke sini, jadinya kan itu L kuadrat dibagi M kuadrat kalikan R pangkat 4. Atau kalau disederhanakan jadi seperti ini. Ditambah setengah kalikan L kuadrat per M kali R kuadrat. Nah, sekarang perhatikan, ini yang aku maksud tadi ya. Jadi energi kinetik dinyatakan murni fungsi posisi. Nah, jadi yang ini, suku ini, dia fungsi posisi ya. Karena L-nya itu konstan, entah berapapun nilainya, yang penting konstan. Lalu masanya juga konstan tentunya. Jadi dia hanya berubah kalau jari-jarinya berubah ya, atau posisi dia berubah. Nah, karena dia jadi fungsi posisi, maka di sini dia akan pindah kubu menjadi energi eh, potensial efektif. Nah, dari situ ketika kita menuliskan energi potensial efektif, maka U itu sama dengan energi potensial yang aslinya ya, yang dari pegas. Jadi setengah KR kuadrat. Nah, ini nanti akan dijumlah dengan suku dari energi kinetik yang pindah kubu ya. Jadi ini sama dengan setengah kalikan ini.
Jadi ini energi potensial efektifnya. Lalu energi kinetiknya sekarang jadi ini ya. Jadi suku yang pertama ini di atas ini kan sudah pindah ya, pindah ke energi potensial. Jadi untuk energi kinetiknya kita tinggal yang setengah mr dot kuadrat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini konsep tentang energi potensial efektif ya.